Halo, kembali lagi dengan adalah ya, kalau bagian membuat juga kembali lagi dengan seri. Nah, juga halo, kembali lagi dengan seri saya di channel kesempatan ini tentang apa sih perbedaan dan fungsi dari bagian logistik dan juga bagian PPIC ya. Jadi dua bagian ini menurut kami adalah bagian yang cukup penting dalam sebuah manufacture ya. Kita tahu logistik ini adalah bagian dari supply chain ya, yang mana tugasnya adalah chain ya, yang mana melaksanakan dan mengendalikan bahan baku atau barang ya agar supaya efektif dan efisien. Nah, sekarang apa sih tugas-tugas dari bagian logistik ini? Yang pertama adalah mengatur in ini dari barang dan juga persediaan dari barang tersebut yang agar tetap terjamin ya. Logistik ini. Lalu yang kedua yang melakukan pencatatan ya atau administrasi logistik ini dari inventory stok ya. Oke. Logistik ini. Lalu yang ketiga adalah melakukan melakukan komunikasi dengan vendor atau supplier ya. Bila memang biasanya ini kalau memang manufacturer ini agak lebih besar, biasanya ada orang agak lebih besar, orang procurement sendiri, tapi bila memang budget bisa digabung ke bagian logistik. Lalu yang berikutnya adalah melakukan bagian logistik stok. Lalu yang berikutnya stoknya terjamin, bagian logistik. Lalu yang berikut, nah ini adalah fungsi bagian logistik ya. Lalu yang berikut, bagian logistik apa bedanya? Lalu yang berikut bagian PPIC ini, bagian logistik PPIC dari bagian PPIC ini dari production planning inventory control ya. Nah, control PPIC ini memiliki fungsi yaitu yang mengendalikan persediaan atau inventory control. Yaitu yang pertama mengendalikan persediaan atau inventory control ya. Di mana itu adalah suatu kegiatan di mana kebutuhan mengatur bahan baku yang dibutuhkan, berapa sih kebutuhan dari bahan baku yang dibutuhkan dan atau juga mengontrol dari minimum stok yang dibutuhkan dari setiap item dan juga maksimum stok ya. Jadi kalau misalkan lebih melakukan ke juga maksimum stok ya. Jadi kalau misal administratif menjaga juga maksimum stoknya. Jadi kalau misal melakukan kegiatannya ya. Jadi kalau misal PPIC ini melakukan kegiatan in out-nya ya, akan tetapi di bagian PPIC ini lebih mengendalikan. Jadi misalnya untuk item A, untuk item B ini harus memiliki stok sekian, dan juga dia untuk item B harus memiliki stok sekian bila stoknya, dan juga dia lebih mengatur seperti contoh maksimumnya harus berapa. Nah, ini buffer biasanya atau stok minimumnya harus berapa, stok maksimumnya harus berapa. Nah, ini ya, yang biasanya dikontrol oleh lebih tahu kebutuhan bagian PPIC bagian produksinya ya, yang lebih mengenal kebutuhan dari bagian produksinya. PPIC ini bisa meramalkan. Lalu yang kedua meramalkan bagian PPIC ini bisa meramalkan kebutuhan dari material-material yang dibutuhkan ya. Logistik ini jadi perbedaannya adalah bagian logistik ini mengadakan logistik. Kalau bagian PPIC ini meramalkan, jadi dia meminta kepada bagian logistik berapa yang dibutuhkan di bagian logistik. Nah, diadakan oleh bagian logistik ya. Karena bagian dari makanya tadi di bagian logistik itu memang cukup luas karena bagian dari ada procurement ya, ada bagian membuat jadwal produksi ya. Bagian PPIC membuat jadwal produksi ya, bagian sales dan juga bagian komunikasi membuat jadwal produksi ya, dan juga komunikasi dengan bagian logistik ketika PO turun, dia menjadwalkan kapan produksi dan juga membuat perhitungan berapa lama produksinya akan dilakukan, dan bagian logistik bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang paling penting ya, dibutuhkan PPIC ini adalah dia memastikan bahwa dibutuhkan ya produksi ini yang terakhir berjalan dengan normal dan berjalan dengan lancar yang terakhir dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Yang terakhir adalah dibutuhkan dari PPIC. Yang terakhir demikian perbedaan antara video berikutnya.